Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke. Kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 cawan, terus ada High Priestess, 6 cawan, 7 pedang, Page of Cups, King of Cups, Temperance, 4 koin, dan kartu Judgment ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 10 cawan, The High Priestess, dan 6 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, jadi ceritanya Aquarius, beberapa dari kalian sekitar bulan Juni kemarin ya, mungkin ada yang pernah mencoba untuk lebih happy, lebih bahagia ya. Mungkin lagi mencoba untuk mewujudkan target kebahagiaan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi kira-kira apa target yang pernah kamu kejar Aquarius? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai keluarga, mengenai sebuah hubungan cinta, ya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mewujudkan kebahagiaanmu sendiri ya selama bulan Juni yang lalu. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Juni memang ada langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum mengambil tindakan dan keputusan ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi ceritanya sekitar bulan Juni memang ada juga yang pernah mencoba gitu ya untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa yang pernah kamu coba selesaikan Aquarius? Misalnya mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan pekerjaan, ya mungkin masalah dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih semangat. Ini sudah terjadi sebenarnya sekitar bulan Juni kemarin. Oke? Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Kartunya 7 pedang, Page of Cups, dan King of Cups. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada sebuah rencana baru nih, ataupun strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu Aquarius ya? Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan rencana mengenai keluarga, rencana mengenai karir, bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Page of Cups. Jadi sepertinya untuk bulan Juli memang ada yang akan mencoba untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan ya. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu Aquarius untuk bergerak maju ke depan nantinya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu King of Cups, si Raja Cawan. Jadi artinya memang pikiranmu cukup tenang kok ya, mampu berpikir tenang dan terkendali ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya ya. Misalnya mungkin mampu bersikap tenang ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan, mampu berpikir tenang juga ketika mengejar sebuah tujuan ya. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu King of Cups untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Agustus ya. Oke, kartunya Temperance, 4 koin, dan Judgment. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, kartu Temperance melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi ceritanya sekitar bulan Agustus nanti memang ada langkah moderasi, pelan-pelan saja untuk mengejar tujuan, sambil apa? Sambil berpikir lebih seimbang ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian. Jadi sepertinya sekitar bulan Agustus memang ada yang masih menantikan kabar berita yang cukup penting. Jadi kira-kira kabar apa nih yang sedang kamu nantikan Aquarius ya? Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kalian yang sedang menantikan berita penting nantinya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi sepertinya untuk bulan Agustus memang ada keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan Aquarius ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan penilaian lebih dalam sebelum mengambil keputusan yang tepat nantinya ya untuk bulan Agustus nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 tongkat. Jadi sepertinya sekitar bulan Juni memang ada upaya untuk memperjuangkan target masing-masing ya, target kebahagiaan masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira target apa nih yang pernah kamu kejar Aquarius ya? Jadi coba untuk lebih semangat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Wands. Jadi memang ada gairah baru, motivasi baru untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki. Misalnya mungkin lagi semangat baru nih untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seseorang ya, mungkin lagi semangat untuk mengejar impianmu sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. The High Priestess ya, sekitar bulan Juni. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali ya. Oke, kartu The High Priestess melambangkan energi pasif ya. Jadi sepertinya memang ada langkah pasif gitu yang pernah kamu lakukan Aquarius ya selama bulan Juni. Tidak terlalu aktif gitu ya ketika mengejar tujuan. Di sini kan tuh lagi bergerak dengan pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah untuk apa? Untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian tadi, 6 cawan. Jadi kira-kira masalah apa yang pernah kamu coba selesaikan Aquarius sekitar bulan Juni yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada sebuah komunikasi penting yang akan kamu lakukan ya. Mungkin lagi mencoba untuk berdiskusi dengan orang lain ya, sambil menyusun sebuah rencana baru nantinya, 7 pedang. Jadi kira-kira apa yang perlu dikomunikasikan nantinya ya, 8 tongkat. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya ya untuk bulan Juli memang ada sebuah pilihan ataupun keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan. Sambil apa? Sambil belajar menggunakan intuisimu tadi, Page of Cups. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk menentukan keputusan mengenai keluarga, keputusan mengenai karir, bisnis, ya, keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, ya, pergunakan intuisimu Aquarius, Page of Cups untuk menentukan keputusan yang terbaik nantinya, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hierophant. Jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada juga yang lagi fokus tercurahkan ke dalam segi organisasi, seperti pekerjaan dan keuangan, pekerjaan dan perusahaan. Dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil berpikir tenang ya, King of Cups. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang ketika menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting, mampu berpikir tenang ketika mengambil keputusan mengenai segi organisasi untuk bulan Juli ya. Oke, sekarang kita lihat energimu selama bulan Agustus. Yang pertama ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang. Jadi untuk bulan Agustus nanti pikiranmu kembali lebih tajam ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga, sambil berpikir lebih seimbang nantinya, Temperance. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 pedang ya. Jadi hati-hati Aquarius, sepertinya untuk bulan Agustus ada yang tiba-tiba merasa agak jengkel dan frustasi ketika apa? Ketika menantikan kabar penting tadi, 4 koin ya. Jadi bagi kalian yang sedang menunggu kabar penting ya, perlu untuk ekstra bersabar khususnya sekitar bulan Agustus nanti ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi untuk bulan Agustus memang ada yang tiba-tiba merasa agak bingung ya ketika menghadapi sebuah keputusan penting nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut. Jadi perlu untuk selalu mempergunakan intuisimu bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting sekitar bulan Agustus yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.